Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang kita bahas, tapi ternyata penting banget, yaitu dunia perikanan darat di Indonesia. Sebuah industri raksasa yang ternyata lagi di tengah-tengah persimpangan antara tantangan besar dan potensi yang luar biasa. Siap? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Oke, kita langsung mulai dari angkanya ya. Coba lihat ini. 64,3 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main loh. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, seginilah kontribusi perikanan darat kita ke ekonomi nasional di tahun 2023. Gede banget kan? Ini tuh mesin ekonomi yang serius. Tapi, ada tapinya nih. Di balik angka yang fantastis itu, ada satu pertanyaan besar yang ngeganjel. Kalau potensinya segede ini, kenapa ya rasanya sektor ini tuh kayak berjuang sendirian, susah banget buat maju? Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan hari ini. Setelah kita coba gali lebih dalam, ternyata ada 4 biang kerok utamanya. 4 masalah besar yang jadi akar dari semua ini. Yuk kita lihat satu persatu biar kita benar-benar paham apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi, ini dia 4 masalah utamanya. Teknologi yang masih jadul, tekanan ke lingkungan, rantai pasok yang nggak stabil, plus praktik penangkapan ikan ilegal. Dan yang perlu kita ingat, keempatnya ini tuh saling nyambung. Kayak benang kusut, yang bikin tantangannya jadi super kompleks buat para pembudidaya ikan kita. Oke, kita bahas yang pertama, teknologi. Coba deh kalian bayangin, banyak banget loh pembudidaya kita, apalagi yang di daerah-daerah yang ya masih pakai cara-cara lama. Ini bukan cuma soal, ketinggalan zaman. Bukan, ini ngaruh langsung ke hasil panen yang nggak maksimal dan biaya yang jadi bengkak. Tanpa akses ke alat modern, pakan berkualitas, atau tempat penyimpanan yang layak, potensi mereka jadi mandek. Lanjut yang kedua, ini soal lingkungan. Dan ini ironis banget loh, usaha buat nyediain makanan buat kita semua, malah bisa ngerusak alam yang jadi sumbernya. Penggunaan pakan yang berlebihan atau bahan kimia itu bisa mencemari air dan ngerusak ekosistem di sekitarnya. Ini jadi lingkaran setan yang ngerugiin semua pihak. Nah, sekarang kita ngomongin duitnya. Pakan ikan itu biayanya bisa sampai 70 bahkan 80% dari total pengeluaran. Kebayang nggak? Jadi pas harga pakan ini nggak stabil, naik turun seenaknya, ya para pembudidaya ini yang pusing 7 keliling. Mereka kayak kejepit di antara biaya produksi yang makin mahal dan harga jual yang harus tetap bersaing. Susah banget. Dan yang terakhir, nah ini mungkin yang bikin kaget. Kita kan ngomongin ikan budidaya ya, tapi ternyata penangkapan ikan ilegal di sungai sama danau itu ngaruh banget. Loh, kok bisa? Ya bisa dong, soalnya itu ngehabisin stok ikan liar, yang ujung-ujungnya bikin susah nyari bibit ikan yang bagus buat dibudidaya. Semuanya nyambung kan? Oke. Tadi kita udah ngomongin masalahnya. Kayaknya suram banget ya. Eits, tenang dulu, jangan pesimis. Karena sekarang kita mau masuk ke bagian solusinya. Dan solusinya ini, canggih banget. Kita ngomongin soal teknologi digital. Jadi ada 3 jagoan utama nih di revolusi digital ini. Yang pertama, Internet of Things atau IoT, terus ada machine learning, dan pastinya artificial intelligence atau AI. Nah, gimana caranya trio ini bisa ngeberesin masalah-masalah tadi? Yuk kita lihat. Kita mulai dari IoT dulu ya. Biar gampang, bayangin deh, ada alat pemberi pakan otomatis. Kayak yang dibuat eFishery. Ini bukan cuma dispenser biasa loh, ini alat pintar yang ngasih makan ikan pas di waktu yang tepat, dengan jumlah yang pas, semuanya berdasarkan data. Ditambah lagi ada sensor di air yang ngecek kualitasnya 24 jam. Jadi pembudidaya bisa langsung tahu kalau ada apa-apa. Hasilnya, wah pakannya jadi irit, ikannya tumbuh lebih cepat, dan untungnya jelas lebih gede. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Beda banget kan? Ini bener-bener lompatan kuantum. Dari yang tadinya cuma kira-kira dan feeling aja, sekarang semuanya pakai data. Dari yang tadinya reaktif, artinya nunggu masalah datang baru panik, sekarang jadi proaktif, bahkan bisa prediksi masalah sebelum kejadian. Ini bukan sekedar upgrade kecil-kecilan, ini bener-bener mengubah total cara main di industri ini. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Mau secanggih apapun teknologinya, mau sekeren apapun alatnya, semua itu nggak ada artinya tanpa manusia. Yap, kuncinya tetap ada di kita, di orang yang ngejalaninnya. Nah, ini dia intinya. Buat manfaatin semua kecanggihan ini, kita nggak cuma butuh alatnya, kita butuh orangnya. Kita butuh generasi baru pembudidaya. Anak-anak muda yang nggak cuma ngerti cara ngerawat ikan, tapi juga jago baca data. Gabungan skill inilah yang bakal jadi penentu kemenangan kita. Sebagai penutup, yuk kita tarik lagi ke gambaran besarnya. Dengan semua potensi dan tantangan yang ada,
Pertanyaan besarnya adalah, mampukah kombinasi kode, data, dan keahlian manusia ini jadi jawaban buat ketahanan pangan bangsa kita? Bisakah barisan kode dan lautan data benar-benar ikut andil dalam memberi makan satu negara? Jawabannya, mungkin ada di data itu sendiri, tinggal nunggu kita untuk memanennya.